Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Materi tentang bisnis global pada mata kuliah manajemen bisnis. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa globalisasi atau bisnis global itu merupakan tren ekonomi dunia ya. Jadi perekonomian dunia ini semakin terbuka dan menjadi satu kesatuan ekonomi global. Nah, secara bahasa globalisasi ini merupakan suatu kondisi usaha ya, bisnis global yang terjadi antar dua negara, yaitu bisnis bisa dikatakan usaha dengan jaringan internasional. Tentunya meliputi transportasi, distribusi, komunikasi ya, dan lain sebagainya. Perkembangan globalisasi itu maupun juga penolakan ataupun dukungannya, nah ini yang berkembang di masyarakat ya. Tentunya para pendukung globalisasi menganggap bahwa dengan adanya globalisasi akan membawa kemakmuran ekonomi dunia secara keseluruhan, karena adanya spesifikasi atau spesialisasi produk yang ekonomis pada masing-masing negara. Sedangkan yang menolak globalisasi bahwa berpendapat ini implikasinya membawa perdagangan bebas yang akan mematikan perusahaan lokal atau domestik ya. Nah, tentunya perusahaan domestik itu yang belum siap untuk bersaing. Nah, itu terkait dengan bisnis global. Nah, bisnis global itu menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih ya. Jadi ada transaksi bisnis yang dilaksanakan dua negara atau lebih yang mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis nasional maupun bisnis global ya? Bisnis nasional itu sendiri bisnis yang dilakukan di dalam negeri, tentunya melibatkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam batas wilayah satu negara. Berarti dalam satu negara antar provinsi ya. Indonesia antar provinsi atau kabupaten, itu bisnis nasional. Terus terkait dengan bisnis global, itu merupakan bisnis internasional yang melibatkan transaksi-transaksi bisnis yang terjadi melampaui batas-batas nasional. Artinya ada batas nasional itu yaitu ada dua negara minimal. Nah, di sini apa sih pengertian dari bisnis global? Nah, kita harus mengetahui bahwa bisnis global menurut GLOS ya, yaitu jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa. Jadi kegiatan yang diorganisir ya, menyediakan barang dan jasa, produknya berupa barang dan jasa untuk kebutuhan, mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup ya, sehingga menjadi sebuah sistem tunggal yang saling bergantung dalam perekonomian dunia. Nah, nanti kaitannya dengan ekspor dan impor ya. Nah, globalisasi itu sendiri
Nah, merupakan proses yang mana perekonomian dunia menjadi sebuah sistem tunggal yang saling bergantung. Bergantungnya pada ekspor dan impor. Nah, ekspor itu apa? Ekspor merupakan produk yang dibuat atau dikembangkan di luar negeri, tetapi dijual di dalam negeri. Sedangkan impor, produk yang dibuat oleh atau dikembangkan di dalam negeri, tapi dikirim dan dijual ke luar negeri. Contoh ekspor kita mengekspor beras atau mengekspor bawang ya ke luar negeri. Terus kalau impor, kita mendatangkan produk dari luar negeri, smartphone ya atau material-material lain yang tidak ada di Indonesia atau di dalam negeri, ataupun produk-produk yang dibuat di luar negeri didatangkan ke dalam negeri. Nah, apa saja dalam bisnis internasional faktor pendukungnya atau faktor pendorong ya. Nah, faktor pendorong dalam bisnis globalisasi atau bisnis internasional yaitu terobosan teknologi. Nah, terobosan teknologi ini terkait dengan komunikasi, ya, perdagangan lebih cepat dan murah, transportasi, terkait dengan internet, ya. Nah, itu teknologi terobosan baru, pengiriman barang, ya. Nah, itu terobosan teknologi baru terkait dengan komunikasi, perdagangan lebih cepat dan murah, ya. Itu berpengaruh pada jaringan-jaringan. Sekarang teknologi yang berkembang sekarang adalah teknologi 4.0, berupa kalau pemasaran yaitu pemasaran melalui jaringan-jaringan internet, ya. Terus pengiriman barang lebih cepat menggunakan pesawat, pemesanan barang menggunakan jaringan internet. Terus ada dorongan pasar dan biaya. Nah, ini dorongan biaya atau pasar. Nah, ini perusahaan global, ya, untuk mencari produknya, ya, negara-negara yang mampu membiayai produksi suatu produk yang murah dan mengkombinasikan berbagai produk dari beberapa negara. Sehingga apa? Sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. Nah, dorongan biaya ini tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi. Terus selanjutnya adalah tekanan persaingan, ya. Tekanan persaingan ini atau dorongan persaingan atau ekspansi ini merupakan persaingan baik di pasar domestik maupun pasar internasional untuk mendorong perusahaan memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah, ya, walaupun harus berasal dari berbagai negara, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing. Nah, ini dorongan persaingan, ya. Intinya adalah memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah. Sedangkan dorongan pasar ini merupakan pasar yang sangat potensial, ya, pasar dunia. Nah, dorongan pasar ini yaitu pasar dunia, pasar yang sangat yang mempunyai potensi yang besar. Dalam hal ini adalah mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional.
dan pasar global untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, faktor pendorongnya adalah dorongan pasar yang tujuannya memperoleh keuntungan yang maksimal. Terus ada dorongan pemerintah. Nah, ini adanya kesepakatan dagang, ya, dorongan pemerintah. Nah, ini adanya perjanjian antar negara, ya. Ada GATT, ada NAFTA, ada WTO, ya. Nah, ini faktor pendorongnya adalah kesepakatan dagang, dorongan pemerintah, perjanjian antar negara. Dalam dunia bisnis internasional juga mempunyai keunggulan bersaing di dalam negara. Pertama adalah keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut ini merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu produk lebih murah dibandingkan negara lain. Nah, ini beberapa negara tentunya masuk dalam kriteria keunggulan absolut untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, spesifikasinya barang atau jasa. Contohnya adalah negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi itu mempunyai spesialis dalam produksi minyak mentah dan produk minyak bumi, ya. Nah, artiannya ini bisa dikatakan keunggulan absolut, berarti mempunyai spesialis khusus dalam membuat produk atau jasa terkait contohnya minyak, ya, yaitu yang dilakukan oleh negara Arab Saudi. Yang kedua adalah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini merupakan kemampuan negara untuk memproduksi beberapa produk lebih efisien dibanding negara lain, ya. Nah, ini keunggulan komparatif dalam beberapa produk. Contohnya Amerika Serikat ini banyak memiliki keunggulan komparatif dalam hal penelitian, pengembangan industri teknologi, ya, ataupun dalam hal pemasaran, mengidentifikasi pemasaran. Terus yang ketiga adalah keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing nasional ini dipengaruhi oleh satu kondisi faktor, kondisi permintaan, kondisi industri terkait maupun industri pendukung, strategi maupun struktur pesaing. Nah, ini contohnya atribut keunggulan bersaing. Nah, kondisi faktor. Nah, ini kondisi faktor itu banyak, bisa faktor bahan baku, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya. Ini berpengaruh sekali dalam keunggulan bersaing nasional dalam bisnis global, ya. Terus industri terkait dan industri pendukung juga ini dipengaruhi oleh kondisi faktor, ya, bahan-bahan baku, ya, dan lain sebagainya dalam membuat suatu produk, ya. Nah, struktur strategi maupun persaingan ini sangat mempengaruhi dalam hal pemasaran, dalam hal terkait pengelolaan, ya, proses produksi dan lain sebagainya. Nah, ini juga sehingga mempengaruhi juga produksi, kondisi faktor dan industri terkait ini tergantung dengan permintaan, ya, kondisi permintaan suatu produk, ya, oleh negara. Bagaimana konsumen tersebut untuk memanfaatkan atau membeli suatu produk, ya.
Contoh smartphone ya, smartphone di Indonesia, produk smartphone di Indonesia itu belum bisa dibuat di dalam Indonesia karena ada kondisi faktor. Ini kondisi faktor terkait dengan sumber dayanya, sumber daya manusianya maupun sumber daya bahan bakunya ya, industri pendukungnya maupun strategi struktur. Tapi permintaannya itu sangat bagus sekali di Indonesia. Ini perlu dipertimbangkan bagaimana membuat suatu usaha dengan kondisi permintaan yang baik, yang didukung dengan kondisi keunggulan bersaing nasional. Oke. Nah, mengapa bisnis internasional dilakukan? Ya. Mengapa bisnis internasional dilakukan? Nah, ada beberapa alasan yang mendorong suatu perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar internasional, ya, menjalankan bisnis internasional. Pertama adalah keuntungan potensial. Nah, keuntungan potensial ini bahwa untuk mendapatkan keuntungan potensial ini, bahwa perusahaan harus membuka pasar ke seluruh dunia ya, dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Nah, dengan adanya globalisasi sehingga pasar di seluruh dunia ini akan membuka kesempatan memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah profit margin. Ya. Dengan adanya globalisasi ini juga akan mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi ya, dari berbagai negara ya, dengan harga yang murah, sehingga biaya produksinya juga bisa ditekan. Nah, ini dengan biaya produksi yang murah, maka profitnya juga akan bagus, akan meningkat ya. Nah, dengan profit margin, penjualan produk perusahaan tersebut akan meningkat. Nah, itu profit margin. Sedangkan permintaan konsumen yang stabil dan kuat ya. Nah, mengapa bisnis internasional perlu dilakukan? Karena permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Nah, ini dengan adanya pasar globalisasi, bahwa konsumen tersebut dari berbagai negara ya, penjualan produk tidak hanya tergantung pada suatu negara, tetapi banyak negara. Sehingga apa? Penjualan satu negara turun dapat ditutupi dari negara lain. Nah, ini permintaan konsumen yang stabil dan kuat ya. Mengapa bisnis internasional itu perlu dilakukan? Karena permintaan konsumen yang stabil dan kuat itu akan saling menutupi ya, dari satu negara ke negara yang lain. Yang selanjutnya adalah bahan baku. Nah, bahan baku ini dengan adanya globalisasi memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di negara asal akan mencari dari negara lain. Itu bahan baku ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam produk pesawat terbang. Bahan bakunya itu
bukan saja dari salah satu negara, tetapi dari berbagai negara. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain, kendaraan mobil juga sama, smartphone juga sama. Produk obat-obatan juga bahan bakunya bukan hanya dari satu negara, tetapi bisa dari negara-negara lain juga. Terus teknologi. Teknologi di sini adalah merupakan tujuan bisnis global, ya, untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Nah, teknologi ini merupakan salah satu tujuan, ya, bisnis internasional atau perusahaan global untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat, karena yang menggunakan teknologi ini bukan hanya satu negara, tetapi banyak negara. Terus efisiensi usaha. Dengan adanya globalisasi akan mendorong efisiensi produksi dan usaha, karena pengguna input proses produksi yang minimal yang berasal dari berbagai negara di dunia, ya. Jadi karena bukan hanya satu negara saja, tapi melibatkan banyak negara, sehingga terjadi efisiensi usaha. Nah, sebelum memutuskan memasuki pasar internasional, ya go internasional, tentunya perusahaan-perusahaan harus banyak mempertimbangkan paling tidak dua pernyataan, ya. Apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan, ya. Kalau kita mempunyai usaha, sebelum memutuskan usaha kita ke go internasional, maka kita harus mempunyai dua pertanyaan. Apakah produk kita dibutuhkan, atau apakah permintaan internasional bagi produk perusahaan kita? Atau yang kedua, jika iya, maka dapatkah produk kita dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri, ya, pasar internasional? Jika iya, haruskah produk tersebut disesuaikan, ya, dengan konsumsi internasional, atau dapatkah produk kita dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri? Nah, ini pertanyaannya. Kalau iya, maka iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor. Perusahaan kita cocok untuk mengimpor. Kalau iya, lanjutkan lagi bahwa perusahaan memiliki atau mendapatkan keahlian, pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri. Maka kalau iya juga, maka lakukanlah bisnis internasional, ya. Nah, apabila pertanyaan pertama tidak, jawabannya pertanyaan kedua tidak, maka usaha kita tetap melakukan usaha tapi di dalam negeri, ya. Nah, ini kalau ini skema bagaimana suatu perusahaan untuk melakukan bisnis ke luar negeri. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dicerna, harus dikaitkan dengan usaha kita. Apakah siap untuk menjadi usaha go internasional?
Setelah memutuskan untuk melakukan skema go internasional, bisnis internasional, maka suatu perusahaan harus memutuskan level keterlibatannya. Nah, ada beberapa level keterlibatan perusahaan ya untuk go internasional. Yang pertama adalah eksportir. Nah, eksportir itu adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produk kepada satu atau lebih negara asing ya. Sedangkan importir membeli produk di pasar luar negeri dengan tujuan dijual kembali di dalam negaranya. Nah, kedua jenis yaitu eksportir dan importir ini merupakan level keterlibatan terendah dalam operasi internasional. Yang ketiga adalah perusahaan internasional. Nah, perusahaan internasional ini yaitu perusahaan untuk dalam mendapatkan pengalamannya ya dan berhasil sebagai eksportir dan importir. Nah, ini perusahaan yang nantinya akan berpindah ke level keterlibatan perusahaan internasional ya. Perusahaan internasional ya, maksudnya perusahaan yang mendapat pengalaman dari eksportir dan importir ya, berhasil dalam sebagai perusahaan eksportir dan importir, sehingga levelnya akan meningkat menjadi perusahaan internasional. Nah, ini perusahaan seperti ini dalam menjalankan bisnisnya, yaitu tentunya di negara-negara, di beberapa negara ya, baik itu dalam fasilitas manufaktur ya, menjalankan usaha fasilitas manufaktur di luar negeri ya. Nah, ini perusahaan ini tentunya cukup berpengaruh ya pada ekonomi global atau perusahaan internasional ya. Perusahaan internasional ini sangat berpengaruh pada ekonomi global. Perusahaan internasional atau perusahaan internasional tetapi tetap merupakan merupakan perusahaan domestik yang beroperasi secara internasional. Nah, contohnya adalah BMW ya, Toyota itu ya, atau perusahaan-perusahaan mobil Jepang atau perusahaan-perusahaan market Walmart. Nah, itu merupakan perusahaan internasional contohnya. Terus perusahaan multinasional, nah ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih perusahaan. Nah, perusahaan multinasional ini adalah merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produknya di banyak negara. Contoh perusahaan multinasional IBM, Nestle, ExxonMobil ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tingkat keterlibatan internasional. Tingkat terendah eksportir dan importir. Tingkat sedang yaitu perusahaan internasional. Tingkat tinggi perusahaan multinasional. Nah, struktur organisasi, nah dalam dunia bisnis internasional ada struktur organisasi internasional. Nah, pertama adalah agen independen. Nah, ini agen independen ini merupakan organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar
luar negeri ya. Nah, ini bertindak sebagai wakil penjualan di mana untuk menjual produk-produk eksportir ya. Nah, terus yang kedua pemberian lisensi. Contoh agen independen ini perusahaan yang memiliki struktur contohnya adalah Levi Strauss. Yang kedua adalah pemberian lisensi. Nah, pemberian lisensi ini merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi lisensi dan perusahaan penggunaan lisensi yang memberikan hak eksklusif bagi perusahaan lisensi untuk memproduksi, memasarkan produk perusahaan ya. Nah, pemberi lisensi biasanya menerima uang jasa atau fee ya, ditambah dengan pembayaran terus-menerus yang disebut dengan royalti. Nah, itu yang dimaksud dengan pemberian lisensi. Kantor cabang. Nah, kantor cabang ini merupakan struktur berupa kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Yang keempat adalah aliansi strategi. Nah, dalam struktur perusahaan ini merupakan sekutu atau partner asing yang menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara sekutu tersebut ya, atau negara partner ya. Nah, bisnis baru ini yang dimiliki oleh para partner atau sekutu membagi laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut ya. Tentunya labanya akan dibagi. Nah, ini juga bisa dikatakan usaha patungan atau joint venture ya. Terus investasi langsung di luar negeri atau foreign direct investment. Nah, ini perusahaan yang dapat melakukan investasi langsung di luar negeri dengan cara membeli atau mendirikan aset yang berwujud ya, atau tangible asset di negara lain ya. Contohnya yang dilakukan oleh Disney membangun taman bermain di Hong Kong ya, ataupun Volkswagen mobil yang membangun pabrik baru di Brazil. Nah, ini merupakan struktur organisasi internasional. Nah, hambatan bisnis internasional, dalam bisnis internasional mempunyai hambatan, yaitu pertama tarif bea masuk. Nah, ini terkait dengan pajak ya, pajak yang dikenakan terutama pada produk asing yang memasuki suatu negara. Yang kedua dumping. Dumping ini ekspor produk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sama di pasar dalam negeri. Nah, banyak ya produk dumping, ekspor produk-produk dari luar negeri ke Indonesia, banyak sekali baju ya, dari luar negeri dijual di dalam Indonesia dengan harga yang murah. Terus hambatan normatif. Nah, ini ukuran tarif non pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mendukung produk domestik terhadap pemasok asing ya, termasuk kuota impor dibatasi, embargo, kontrol valuta asing, devaluasi mata uang dan lain sebagainya. Nah, ini hambatan bisnis internasional. Nah, dalam bisnis internasional juga ada hambatan melaksanakan bisnis internasional terkait dengan perbedaan sosial dan budaya. Nah, keberhasilan
perusahaan dalam pasar luar negeri ini pertama dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya. Nah, perbedaan sosial ini tentunya perusahaan yang dalam menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat, ya, yaitu budaya negara, ya, dengan negara asalnya. Nah, contoh produk yang harusnya melakukan penyesuaian menurut budaya, kebiasaan, adat istiadat, ya, di negara tersebut. Contoh makanan, ada McDonald, itu harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia itu tentunya tidak cocok makan McDonald hanya daging saja atau ayam saja, tetapi harus disajikan dengan nasi atau dibuat dengan bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Terus perbedaan ekonomi. Perbedaan ekonomi dalam setiap negara tentunya memiliki sistem ekonomi tersendiri. Nah, dalam perbedaan sistem ekonomi, ya, ini mempengaruhi operasional bisnis internasional. Nah, contohnya adalah negara Prancis menganut ekonomi campuran, ya. Nah, ini akan berperan sangat besar dalam industri penerbangan, di mana dalam perusahaan ini akan terlibat aspek rancangan pesawat, ya. Di Indonesia sendiri yang menganut sistem ekonomi Pancasila, pemerintah tidak mengizinkan swasta asing untuk menguasai bisnis yang menguasai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Nah, tentunya dalam hambatan melaksanakan bisnis ini ada perbedaan ekonomi, ya, sistem ekonomi. Setiap negara sistem ekonomi berbeda-beda dan harus menyesuaikan dengan sistem ekonomi yang ada di negara tersebut. Terus ada perbedaan hukum dan politik. Nah, perbedaan hukum dan politik, nah ini dipengaruhi oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini dalam suatu negara tentunya dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal tentunya, ya. Nah, untuk menciptakan kondisi, ya, kondisi yang baik dalam melakukan bisnis di wilayah hukum suatu negara, sehingga tidak merugikan negara lain dalam bisnis internasional. Nah, terkait dengan kota, kota ini adalah pembatasan jumlah produk, ya. Nah, pembatasan jumlah produk ini dalam negara itu harus mengatur jumlah produk atau jenis, ya, yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Yang selanjutnya adalah peraturan kandungan lokal. Peraturan kandungan lokal ini terkait dengan peraturan-peraturan hukum, ya, menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagiannya dibuat di negara tersebut, ya. Produk-produk, ya, yang dari negara luar itu bahan-bahannya berada di negara yang maksudnya negara produk yang dijual dari negara tertentu paling tidak sebagian dibuat di negara tersebut. Tentunya apa? Contohnya adalah bahan bakunya, ya, bahan bakunya minimal ada di negara tersebut, ya, yang produknya dijual di negara tersebut. Terus tarif dan subsidi. Tarif dan subsidi ini merupakan pajak, ya.
pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Terus hukum dan praktek bisnis. Hukum dan praktek bisnis ini dalam perusahaan yang memasuki pasar internasional harus tunduk pada hukum aturan bisnis yang berlaku, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur operasi bisnis di suatu negara. Nah, ini nanti terkait dengan adanya pembentukan kartel atau asosiasi produsen untuk mengontrol pasokan dan harga, maupun dumping ya. Dan dumping ini praktek menjual sebuah produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. Nah ini kartel dan dumping itu harus mengikuti peraturan hukum yang ada di wilayah atau negara tersebut. Nah itu terkait dengan bisnis global yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang belum jelas silahkan tanyakan lewat forum. Kita diskusikan lewat forum yang ada di Skalsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.